Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat, sukses, dan bahagia ya. Pada video ini, Bu Silvana akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dan matriks. Baiklah, kita mulai. Nah, kenapa sih? Ya, segala sesuatu tuh kita harus mulai dengan pertanyaan kenapa. Kenapa sih kita butuh ini? Kenapa sih kita perlu membelajar tentang matriks dan sistem persamaan linear? Nah, ternyata matriks ini itu adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk merepresentasikan, kemudian juga bisa memanipulasi ya hubungan-hubungan yang linear. Sedangkan ya persamaan linear atau yang kita sebut dengan SPL itu juga adalah suatu alat yang penting dalam ilmu sains ya, yang aplikasinya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Di mana sistem ini bisa membuat suatu hubungan antara dua variabel. Nah, dari sini ya, apa sih sebenarnya fakta tentang SPL atau sistem persamaan linear dan matriks? Nah, kenapa kita butuh? Kenapa? Sekarang ada ilustrasi sebagai berikut. Jadi ada seorang peternak ya, itu hanya memelihara sapi dan ayam. Ketika ditanya berapa banyak sih sebenarnya ternak yang dia pelihara, dia malah menjawab ada 60 kepala dan 200 kaki. Nah, dari sini kita disuruh mikir nih, kira-kira berapa banyak sapi dan berapa banyak ayam yang dia pelihara. Nah, dari informasi yang diberikan ini enak banget loh kita bawa ke dalam sistem persamaan linear. Ya. Gimana caranya? Kita misalkan sapi dan ayam itu dalam satu variabel, kita misalkan variabelnya X ya. Ini variabelnya namanya X dan ini adalah variabelnya namanya Y gitu ya. Nah, terus kemudian di sini dia kasih tahu katanya ada 60 kepala ya. Kita tahu kalau sapi kepalanya ada berapa? Sapi kepalanya ada satu, berarti satu sapi itu adalah X gitu kan. Kemudian ada 60 kepala, berarti gabungan antara sapi dan ayam, berarti 1Y sama dengan 60. Itu persamaan yang pertamanya, di kepala. Kemudian di kaki, nah di kaki saya kasih KA gitu ya. Ada 200 kaki, kita tahu sapi ada berapa kakinya? Ada 4 gitu ya, ada 4 kakinya. Kemudian ayam ada berapa? Ada 2 gitu ya, total 200 kaki. Nah, Anda dulu pernah belajar ini ketika SMP, ketika SMA ya, dan sekarang kita ulang lagi ketika di perkuliahan. Ini kalau kalian bisa bawa ke dalam bentuk model matematika seperti ini, permasalahan hidup kalian itu akan mudah. Jadi kita bisa menjawab permasalahan ini, kita bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, itu adalah manfaatnya. Jadi kita lanjutkan. Apa sih yang kita pelajari dari bab ini? Apa yang kita pelajari? Nanti kita akan belajar tentang arti geometri dari sistem linear, gitu ya. Kemudian cara penyelesaian sistem persamaan linear. Kemudian kita belajar juga tentang eliminasi Gauss-Jordan dan matriks epsilon garis. Nah, gimana kalau nggak ada SPL matriks? Gimana kalau nggak ada sistem persamaan linear dan matriks? Nah, yang pertama pasti kita tentu aja kasus yang tadi, kita nggak bisa mencari banyaknya sapi dan banyaknya ayam. Nggak bisa juga menentukan harga dari suatu barang yang kita beli, gitu ya. Nggak bisa juga menentukan nilai tunggal dari suatu barang. Nggak bisa juga menentukan laba maksimal dan minimal. Dan banyak lagi yang nggak bisanya kalau kita nggak tahu sistem persamaan linear dan matriks. Nah, sekarang kita masuk ke arti geometri sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu memiliki bentuk A1X1 tambah A2X2 tambah dan seterusnya A3X3 dan seterusnya sampai AN itu sama dengan B. Karena A1, A2, A3 sampai AN itu dan B-nya itu adalah konstanta yang real. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut itu adalah semua himpunan terurut N yang memiliki persamaan di atas. Nah, saya punya contohnya sebagai berikut ya. Kita lihat ya, mana di antara persamaan-persamaan ini yang merupakan persamaan linear dan mana yang bukan persamaan linear. Kita lihat. Yang pertama ini adalah persamaan linear nih, ini merupakan persamaan linear. Ini persamaan linear, kenapa? Karena dia memiliki
tanda sama dengan, gitu ya, dan dia terdiri dari 2 perubahan atau 2 variabel, ya. Kemudian ini juga persama linier. Ini persama linier, kenapa? Karena dia pangkat 1, ya, tandanya sama dengan pangkat 1, gitu ya. Ini juga disebut dengan persama linier, di mana dia ada 3 perubahan. Namun ini, ya, Anda lihat di sini X-nya ini ada lognya, dan ini juga Y-nya ada lognya. Ini berarti dia bukan persama linier. Karena X-nya bukan pangkat 1, ya. Tapi dia merupakan log. Ini bukan persamaan linier. Kemudian yang ini pun juga ada E-nya, ya, bilangan natural, ini juga bukan persamaan linier. Oke, sebuah persamaan linier 4x plus 6y sama dengan 8 itu memiliki penyelesaian khusus yang terdiri dari pasangan x, y, gitu ya. X, y. Nah, misalnya seperti kalau x-nya itu setengah, ya. Kalau x-nya itu setengah, nih jadinya kan berarti 4 kali setengah 2, ya kan? Y-nya berapa? Y-nya kalau kita cari nilainya 1. Coba cek aja. Kemudian, kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, dimasukin 0, di sini ya 0, berarti kan 8 per 6, 8 per 6 itu adalah 4 per 3. Nah, kemudian juga bisa 2, kalau saya kasih 2 di sini, dan seterusnya, tapi dia merupakan berpasangan ya. Jadi nanti kalian harus cari substitusinya. Namun ya, yang bukan X, Y atau himpunan penyelesaiannya misalnya seperti 0,0. 0,0 tidak mungkin ya. Dia merupakan himpunan jawab dari sistem persamaan ini nih ya. Kemudian 1,2 juga enggak ya. Iya kan? Nah, kemudian minus 1,0 juga bukan merupakan anggota himpunan penyelesaian yang khusus dari sistem persamaan itu. Nah, kalau kita ingin membuat himpunan jawabnya, itu berarti begini nih ya. Jadi misalnya ya, kalau X-nya saya misalkan, saya bikin X, Y, gitu. Jadi kalau X-nya saya misalkan A, ya, Y-nya bagaimana? Y-nya kita hitung dulu ya, Y-nya gimana? Jadi kalau X-nya itu A, saya masukin di sini, A, ya. Jika X-nya itu sama dengan A, gitu ya, berarti 4A ditambah 6Y sama dengan 8 kan? Gitu kan? Berarti 6Y sama dengan 8 min 4A gitu kan? Berarti Y sama dengan 8 dikurangi 4A bagi 6. Nah, kita bagi 2, semuanya berarti Y sama dengan 4 min 2A per 3. Nah, berarti di sini Y-nya adalah kita ganti 4 min 2A per 3. Nah, gitu ya. Itu cara membuat himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana jika sistem persamaan linier atau SPLM kali N dengan M persamaan linier dengan N variabel berubah, itu bentuknya adalah sebagai berikut seperti ini. Nah, contohnya nih, ini adalah SPL 3 kali 2 dengan variabel X dan Y. Kenapa? Karena ini ada 3 persamaan ya, garisnya ada 3 dan variabelnya ada 2. Ya, disebut dengan SPL 3 kali 2 dengan variabel X dan Y. Dan ini adalah SPL 5 kali 4 dengan variabel A, B, C, dan D ya. Kenapa? Karena ada 5 persamaan dan dia memiliki 4 variabel yaitu A, B, C, dan D. Nah, sekarang pertanyaan timbullah ya. Apakah sebuah SPL itu memiliki solusi? Nah, kalau dia memiliki solusi, berapa banyak solusi dari SPL tersebut? Kemudian bagaimana cara menemukan solusi dari SPL tersebut? Oke. Nah, untuk SPL 2 variabel ini nanti akan ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah yang memiliki solusi banyak. Ya.
Ini persamaannya contohnya adalah ini nih, min X plus Y sama dengan 1 dan min 2X plus 2Y sama dengan 2. Lihat antara persamaan 1 dan persamaan 2 merupakan kelipatan. Nanti dia akan memiliki solusi banyak. Kenapa? Karena garisnya berimpit, jadi solusinya di sepanjang garis ini. Kemudian yang kedua adalah nggak punya solusi, ya. Nggak punya solusi itu adalah bentuk yang seperti ini. Jadi bentuknya dia itu sejajar, ya. Nggak ada garis potongnya, ya. Ini adalah bentuk yang tidak memiliki solusi. Sedangkan yang ketiga dia memiliki solusi unik, ya. Kalau dia memiliki titik potong, ya. Karena dia memiliki titik potong maka dia disebut memiliki solusi unik. Contohnya adalah yang pertama. Oke. Nah, sedangkan untuk SPL 3 variabel ya, itu nanti akan ada 8 kemungkinan ya. 8 kemungkinan adalah sebagai berikut nih, bentuknya seperti ini. Kalau 3 variabel bentuknya sudah digang ya. Jadi ada yang no solution gitu kan. Kemudian ada yang no solution to parallel planes gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya ada infinitely many solution gitu ya, dan sebagainya. Ada 8 kemungkinan untuk solusi SPL 3 variabel. Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaian SPL? Kita dulu udah pernah belajar ya ketika di SMA. Untuk seperti ini bisa kita selesaikan dengan metode substitusi dan eliminasi, atau metode substitusi atau metode eliminasi. Terserah Anda mau pengen yang mana, tapi saya lebih suka metode gabungan. Sekarang kita coba ya. Kita coba menyelesaikan ini gitu ya. Kalau kamu cari ya, caranya konsepnya kayak gimana sih kalau metode substitusi eliminasi? Kita kan jadikan dulu yang pertama, ini jadi persamaan satu, ini persamaan dua gitu ya. Ini persamaan tiga ya. Kemudian kita lihat kita mau pengen pasangkan mana persamaan dengan persamaan apa. Saya contohnya misalnya persamaan 1 dengan persamaan 2 gitu kan. Kebetulan saya mau pengen hilangkan Z-nya dulu gitu. Kita hilangkan Z-nya dulu. Jadi karena kebetulan sama koefisiennya tinggal kita tulis tadi aja. Gitu ya. Kemudian tulis aja, terus kemudian kita hilangkan Z-nya, ya kita hilangkan Z-nya, kemudian kita tinggal jumlahkan saja. Ini berarti ada, oh ini juga X-nya juga langsung hilang di sini, ya kan. Nah di sini Y min Y, berarti Y min Y, berarti positif ya, jadinya 2Y sama dengan 2. Dapat di sini, saya dapat langsung dapat. Nah terus kemudian sama ya, kita habis itu ambil lagi persamaan yang lain, misalnya persamaan 1 dan persamaan 3, sama-sama kita juga hilangkan Z-nya. Nah, dalam hal ini persamaan 1 biar hilang, ya, sama persamaan 3 biar hilang Z-nya, berarti persamaan 1 saya perlu kalikan dengan 6, ya kan? Persamaan 1 saya perlu kalikan dengan 6, persamaan 3 itu tetap biarin aja kalikan 1. Ya. Sehingga menjadi berapa? Sehingga menjadi, kalau persamaan 1 dikalikan 6 berarti 6X, ya, ditambah 6Y gitu ya, ditambah 6Z sama dengan dikalikan 6 12 ya kan. Terus kemudian di sini berarti tetap kan ya, tetap 6Z gitu. Satu kita hilangkan, oke kita hilangkan berarti dihabiskan gitu. Ini jadinya 4X, ini ditambah 3Y sama dengan 11. Nah, sudah, kemudian karena kita sudah tahu Y-nya berapa, kita masukin aja di sini. 4X plus 3 kali 1 Y-nya kan sama dengan 11 gitu kan. 4X sama dengan ini 3 pindah ruas jadi negatif kan. 11 dikurangi 3 itu adalah 11 dikurangi 3 itu ada 8 gitu kan. Nah, X-nya berarti 8 bagi 4 adalah 2. Oh, X-nya 2 gitu ya. Itu sudah ada, tinggal cari Z-nya. Berarti tinggal kita masukkan. Kalau kita sudah tahu
X-nya 2, kemudian Y-nya 1, berarti kita bisa masukkan ke persamaan 1 deh. Persamaan 1 apa? X plus Y plus Z sama dengan 2 gitu. Jadi 2 tambah 1 tambah Z sama dengan 2. Berarti Z-nya adalah 2 dikurangi 3 minus 1. Jadi solusi jawabnya adalah HP sama dengan X, Y, Z sama dengan X-nya adalah 2, 1, 1. Gitu ya caranya. Ini mudah ya. Ini masih mengulang yang kemarin. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya sistem persama linier dengan banyaknya persamaan itu adalah M dan banyaknya variabel itu adalah N, di mana ini tidak diketahui berapa banyaknya gitu ya. Maka ya sistem persamaan linier tersebut itu dapat diringkas penulisannya dalam bentuk matriks gitu. Jadi dia sepaket ya, di antara SPL dengan matriks itu masih sepaket gitu. Ini SPL-nya ini, matriksnya ini gitu ya. Nanti disusun dalam bentuk matriks. Nah, kalau kita ada lagi yang disebut dengan matriks gandengan atau augmented matrix. Itu adalah matriks yang matriks koefisiennya dijadikan satu dengan matriks jadi oke, sekarang ada lagi yang disebut dengan matriks gandengan. Matriks gandengan itu adalah matriks koefisien yang ditambah satu kolom lagi dengan koefisiennya. Nah, ada lagi yang disebut dengan matriks gandengan atau augmented matrix. Jadi, augmented matrix itu adalah matriks koefisien yang satu kolom tambahannya ya, itu ditambah matriks B yang unsur-unsurnya adalah nilai-nilai di ruas kanan SPL tersebut nih, di sebelah kanan SPL tersebut. Jadi, matriks koefisien ditambah unsur dari ruas kanan dari sistem SPL tersebut. Disebut dengan matriks augmented. Nah, dikasih tanda A garis tegak B gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau dia SPL-nya seperti ini nih, SPL seperti ini, ya ini matriks koefisiennya, nanti matriks gandengnya tinggal tambahin aja satu kolom tambahan yang ruas kanan dari SPL-nya. Ya. Nah, sekarang kita coba. Kita tentukan dulu bentuk umum bersama lingkaran ya. Umum bersama lingkaran kita tahu apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya ada 3 titik kan, berarti kita harus substitusi ya. Ini berarti ini ada X, ini X-nya, ini Y-nya gitu. Dan juga ini X-nya, ini Y-nya gitu kan. Ini juga X, ini Y-nya.
kan. Nah, sehingga kita dapatkan 4 kuadrat ya, yang 4,5 itu ya. Jadi 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu ditambah A kali 4 ditambah B kali 5 ditambah C sama dengan 0 ya. Kemudian yang B 3,2 gitu kan. Kita dapatkan berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah A kali 3 ya, ditambah B kali 2 gitu tambah C sama dengan 0. Kemudian yang terakhir C-nya ya 1,4 gitu ya. Jadi kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu kan plus A kali 1 ditambah B kali 4 gitu ya. Oke, sama dengan 0. Gitu kan. Nah, dari sini kita dapatkan ini berarti kan 16 ditambah 25 gitu kan. 16 ditambah 25 gitu kan. Ya, ditambah 4X ditambah 5B ditambah C gitu kan. Sehingga dari sini didapatkan aja di sini dapatnya berapa sih? Didapatnya 4A ditambah 5B gitu ditambah C dapatnya adalah di sini min 41. Kemudian yang ini jadinya kan 3A min 2B gitu ya plus C sama dengan min 13. Kemudian yang ini jadi A min 4B ditambah C sama dengan min 17. Dengan menggunakan cara eliminasi seperti yang tadi sudah kita bahas bersama ya, nanti didapatkan nilai A. Nilai A-nya ini adalah 7 gitu ya. Kemudian B-nya dapatnya min 5 gitu. Kemudian C-nya dapatnya min 40. Sehingga model persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ya. Jadi kan kita ganti A dengan A, B, dan C-nya masuk ke substitusi ke persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ya kan. Ditambah A-nya kan 7, 7X ditambah tambah B, B-nya berarti min 5Y gitu kan. Min 44 karena C-nya adalah 44 sama dengan 5. Nah, ini adalah persamaan. Nah, untuk menggambarkan persamaan ini ya, kita harus tahu dulu pusatnya lingkaran ya dan juga jari-jarinya. Nah, ini pertanyaan buat Anda ya. Silakan Anda teruskan lagi soal ini untuk Anda cari bagaimana bentuk persamaan lingkarannya, gambar lingkarannya. Oke. Nah, sekarang untuk soal nomor 3 pun juga sama ya. Di sini mencari persamaan parabola. Berarti kita mulai dari persamaan parabolanya. Ingat-ingat lagi bagaimana persamaan parabola. Nah, nanti kalian tinggal cari variabel-variabel yang dibutuhkan dengan memasukkan nilai titik E 1,3, F 0,5, dan G 3,9. Ini buat latihan ya. Nah, baik. Dua sistem persamaan linier itu dikatakan setara atau ekivalen jika kedua sistem persamaan linier tersebut mempunyai himpunan penyelesaian yang sama. Untuk menyelesaikan SPL yang lebih mudah diselesaikan asalkan keduanya setara atau ekivalen. Nah, konsepnya adalah ya kita mengubah ya dari eliminasi. Oke, sekarang kita masuk ke sistem eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini adalah salah satu metode ya, yang berguna banget untuk menyelesaikan
sistem persamaan yang rumit itu berarti yang dimensinya udah banyak ya, yang persamaannya udah banyak dan variabel udah banyak ya. Kita selesaikan dengan cara Gauss-Jordan, yaitu dirubah menjadi dari SPL yang rumit kita rubah menjadi SPL yang mudah diselesaikan. Sehingga nanti akan didapatkan himpunan penyelesaian dengan cara yang lebih mudah. Caranya bagaimana sih? Caranya adalah yang pertama mengalihkan sebuah persamaan linear dengan konstanta sembarang. Kemudian menukarkan tempat dua persamaan linear. Kemudian mengganti sebuah persamaan linear dengan kelipatan suatu bilangan. Menyelesaikan sistem persamaan linear berikut ini dengan menggunakan operasi baris elementer atau yang disebut juga dengan metode Gauss-Jordan. Ya. Caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan di sini saya buat dulu ya. Ini dalam bentuk augmented matrix ya. 1, 2, 3 gitu. 2, 5, 5. Ini 3, 5, 11 gitu ya. Kemudian ini kita gandeng dengan ruas kanannya 1, min 3, dan 2 gitu ya. Nah, konsepnya OB ini, operasi baris elementer ini, itu adalah membuat ruas kirinya itu menjadi dalam bentuk matriks identitas. Matriks identitas itu gimana? 1, 0, 0 gitu kan? 0, 1, 0 gitu. Kemudian 0, 0, 1 gitu. Nah, ruas kanannya ini adalah solusi jawabnya. Nanti di sini nih, solusi jawabnya di sini. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Gitu kan. Nah, kita mulai dari kita merubah matriks yang di sebelah kiri ini menjadi bentuk matriks identitas. Ya. Yang pertama kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Di sini kan kita mulai dari, oke. Dimulai dari unsur yang paling pojok kiri ya. Jadi unsur pertama baris pertama kolom pertama. Apakah sudah satu? Oh ternyata sudah satu. Gitu. Kalau sudah satu berarti sudah aman. Berarti kita tidak perlu menjadikan satu ya baris pertama ini ya. Berarti selanjutnya kita cek di bawahnya apakah sudah 0 dan 0. Ternyata tidak. Baris kedua dan ketiga bukan 0 ya. Nah, dari sini kita harus melakukan yang namanya operasi baris elementer. Kita fokus dulu untuk merubah baris yang kedua. Baris kedua kita rubah ya. Ini namanya adalah ini namanya B1 ya. Ini namanya B2. Ini namanya B3 gitu ya. Kita rubah operasi terhadap B2 kan ya. Jadi B2 itu berarti karena di sini biar jadi 0 berarti kan 2 kali B1 begitu. Karena B1 sudah 1 ya. Jadi di sini kita lakukan operasi terhadap B2. B2 dikurangi 2B1 gitu kan. B2 itu apa? Berapa? Yang di sini oh 2. 2 dikurangi 2 dalam kurung B1-nya kan 1 gitu kan. 2 dikurangi 2 0 gitu ya. Terus kemudian B2-nya di sini sekarang kita lanjutkan lagi dengan yang lain, berarti kan kita mulai ke 5 ya. Setelah selesai itu ke 5 berarti 2 kali B1-nya 2 gitu kan. Jadi 1 ya kan. Terus kemudian sini 5 dikurangi 5 juga kan, di atasnya 3 ya. 3 ini sorry ini 2 ya. Ini 3 gitu kan. Ini 1 gitu kan. Terus kemudian yang terakhir yang min 3 juga. Min 2 ini di atasnya itu 1. B1-nya 3 betul ya. Min 3 min 2 itu min 4 gitu. Nah kalau sudah gini ini kita tulis ya 1, 2, 3 gitu kan. Itu gitu kan. Ini kan berarti jadi 0, 1, min 1, 5, min 5 gitu kan. Nah ini sudah menjadi 0 ya. Selanjutnya bawahnya juga yang B3 itu yang baris ketiga kita harus ubah menjadi 0. Caranya bagaimana? Di sini berarti B3 gitu. Dikurangi 3 kali B1 dong. Gitu. Kenapa? Kenapa? Karena gini, karena kalau kita pakai rumus B3 dikurangi 3B1, ini nanti hasilnya 0 nih.
Nah, 3, B3 kan 3, kurangi 3, B1-nya kan berarti 1, gitu kan, 0 kan? Gitu, ya. Terus kemudian di sini 5, 3 kali B1-nya 2, gitu kan. Min 1, gitu kan. Terus kemudian 5 lagi kan ya? Sorry, 3, 5, oh sorry, 11, ya. 11. Min 3 kali B1-nya. B1-nya 3 ya. 2 ya. 11 kurangnya 9 kan. Terus kemudian B3-nya kan 2. Dikurangi 3 kali B1-nya. B1-nya adalah 1. 1. Jadi kita tulis nih 0, min 1, 2, dan ini min 1. Nah, setelah ini kita sudah aman, ini sama ini sudah 0 ya. Ini sudah 0. Selanjutnya kita jadikan ini 0 ya. Ini masih min 1 nih ya. Kita cari ya yang ada angka satunya. Oh, angka satunya ada di baris 2. Ternyata baris 2 nanti akan berubah menjadi pivot. Acuan, pivot itu acuan gitu ya. Nah, sekarang kita coba operasikan di sini ya. Kita akan merubah, yang mana sekarang nih kita merubah nih, kita patokan ini nih. Ini sudah 1, berarti ini yang kita rubah. Berarti D3 nih kita rubah ya. D3 biar jadi 0 ya. Berarti kita apain sama B2? Kita tambahin aja. Kita tambahin aja sama B2 gitu. Kita hitung di sini ya. Jadi kita hitung dari B3 kan. Berarti B3 rumusnya B3 tambah B2 gitu kan. B3 itu berapa B3? B3 yang ini ya, min 1. B2-nya 1. Oh, dapat. Betul ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari D3 yang ini ya. D3-nya berarti kan 2 ditambah min 1. Dapatnya adalah 1. Terus kemudian apa lagi nih? Min 1 ditambah B2-nya berarti min 5 ya. Min 6. Nah, oke. So, 0. Ini sudah 111 gitu ya. Mana lagi yang belum sama dengan materi identitas? Oh, ternyata yang ini, dan ini gitu ya. Nah, kita mulainya yang mana dulu? Kita mulainya yang ini dulu nih ya. Angka di atas angka 1, yaitu yang ini, min 1 sama 3. Min 1 sama 3 ini kita harus dirubah menjadi 0 ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita gunakan elemen pivotnya adalah yang ini nih. Kenapa? Karena ini sudah 1 ya. Kita fokus ke sini ya, karena ini adalah karena sudah 1 ya. Nah, sekarang kita ubah dulu B2-nya. B2-nya kita rubah, karena B2-nya kan, ini B2-nya ini masih min 1 nih. Bagaimana supaya menjadi 0? Berarti saya tambahin aja sama B3 gitu kan. Nah, kalau saya tambahkan dengan B3 gitu, ya, saya tambahkan dengan B3 ya, ini menjadi gini ya, ini B2 tambah B3 ini berarti kan yang tadinya min 1 tambah 1 jadi 0 kan gitu. Terus kemudian min 5, min 6 jadi min 11 ya. Min 11. Jadinya ini saya rubah ya. 1 2 3 1 jadinya ini 0 1 ini jadinya 0 dan ini min 11 gitu ya. Terus kemudian ya, ini sudah 0 kan? Ini sudah 0, berarti yang bawahnya ini saya tulis lagi nih, karena sudah menjadi elemen pivot ya. Oke, sudah gitu kan. Nah, sekarang tinggal yang mana nih? Sekarang tinggal yang atas nih, yang atas. Yang atas itu berarti B1 ya. B1 berarti saya kurangin sama 3 kali B3 deh. Kenapa? Karena di sini kan sudah 1. Biar jadi 0 kan berarti kan dia dikurangin sama 3 kali 1 gitu kan. Jadi rumusnya saya tulis sini B1 itu adalah B1 kurangi 3B2 gitu kan. 3B3 gitu kan. Berarti kan 3 dikurangi 3 kali 1 ya dapatnya 0 gitu ya. Oke. Terus kemudian apalagi 1 ya. 1
41 dikurangi 3 kali min 6 ya. Dapatnya adalah min 19. Nah, udah. Sekarang kita tulis lagi. Berarti kan ini jadinya 1, ini jadinya 0, ini jadinya sebentar. Ini masih 2 ya. Ini masih 2 deh. Ini masih 2, ini masih 1, ini 1 masih 2. Ini 0. Nah, ini 0 dan ini sudah min 19. Ya. Oke. Ini 0, 1, 0 ini 0, 0, 1 min 6 gitu kan. Nah, ya. Nah, tinggal terakhir ya. Terakhir finishing ya. Ini jadinya 0 gitu kan. Bagaimana biar jadi 0? Berarti saya mengoperasikan baris pertama ya dengan 2 kali baris kedua gitu ya. Kenapa nih? Karena sub 1 nih. Nah, kita hitung di sini B1. Berarti 2 dikurangi B1 ya. Dikurangi 2 B2 gitu kan. Ini berarti kan 2 dikurangi 2 kali B2-nya 1, 0. Kemudian ininya udah nggak masalah karena 0,0. Nah, sekarang yang ini yang masalah nih ya. Berarti B1-nya min 19, min 2 kali B1-nya min 11 gitu ya. Berarti sebentar. Min 2 kali min 11. Ini, oh sorry ini plus ya. Ini plus ya, maaf ini plus. Ya, ini plus maaf ini plus. Ya, ini plus. Berarti 19 ditambah 22 dapatnya adalah 41 ya, 41 ya. Ya. Berarti kan tadi 1, ini 2-nya menjadi 0 gitu kan. Ini juga 0 ya kan. Ini berarti 41, terus kemudian 0, 1, 0, min 11, 0, 0, 1, 6. Sudah ya. Berarti yang jadi solusi jawabnya atau X, Y, Z-nya adalah ini. Nah, ini X-nya, ini Y-nya, dan ini Z-nya. Sama linear dengan operasi baris elementer atau metode Gauss-Jordan. Sekarang ada 2 soal ya, silakan dijadikan pekerjaan. Oke, tadi saya sudah Baiklah, saya sudah tadi baiklah. Baiklah, tadi saya sudah jelaskan bagaimana mengerjakan Baiklah, tadi saya sudah jelaskan bagaimana mencari solusi jawab untuk SPL ya dengan metode baris elementer atau Gauss-Jordan. Nah, sekarang ada 2 soal ini, silakan dikerjakan sebagai latihan Anda. Oke, video kali ini cukup. Selamat bekerja, selamat berlatih, dan selamat belajar. Sukses buat kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.